Kematian bukanlah titik, melainkan koma bagi orang percaya. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saat itu, sebuah stadion besar penuh sesak dengan ribuan orang berteriak menuntut kematian seorang kakek berusia 86 tahun. Orang itu adalah Polikarpus, uskup gereja Smyrna. Ia dikenal keteguhannya melawan ajaran sesat saat itu. Dia ditangkap, diikat di tiang dan diancam akan dibakar agar menyangkal imannya. Di hadapannya, gubernur Romawi memberikan pilihan terakhir. Hujatlah Kristus, maka kamu akan kubebaskan. Dari tiang pembakaran, dengan wajah tenang, Polikarpus menjawab, 86 tahun aku telah melayaninya, dan ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku? Ia dibakar, namun api tidak menghanguskannya, sehingga algojo menikamnya dengan belati. Maut yang mencoba mengintimidasi Polikarpus dengan rasa sakit dan api telah gagal. Polikarpus tidak melihat maut sebagai sesuatu yang menakutkan. Firman yang ia turuti dan tekuni memberinya kekuatan dalam menghadapi ketakutan akan kematian. Seperti janji Yesus, mata rohani Polikarpus melihat pesta perjamuan yang sudah menantinya daripada kengerian api di tengah stadion. Inilah yang dimaksud Yesus. Polikarpus tidak mengalami maut, tapi ia mengalami kepulangan. Karena ia menuruti firman-Nya, maut tidak punya kuasa untuk menakutinya lagi.
Yesus tidak menjanjikan bahwa tubuh fisik kita tidak akan menua dan mati. Setiap manusia akan mengalami kematian fisik seperti juga Abraham dan para nabi. Namun Yesus tidak membicarakan tentang maut yang menyebabkan kematian fisik. Tidak mengalami maut yang dimaksud Yesus adalah jiwa kita tidak akan binasa atau terpisah dari kasih Allah. Bagi orang yang memegang teguh firman-Nya, kematian jasmani tidak lagi dianggap sebagai maut yang mengerikan, melainkan transisi menuju kesempurnaan hidup bersama Allah. Inilah penyebab kemarahan orang Yahudi, Yohanes bab 8 ayat 52. Mereka berpikir secara horizontal, yaitu kematian secara biologis. Sedangkan Yesus berbicara secara vertikal, yaitu secara spiritual, kehidupan kekal yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Seperti dikatakannya, selama-lamanya. Kematian bukanlah titik, melainkan koma bagi orang yang percaya dan memegang teguh firman-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas janji-Mu yang meneguhkan bahwa barang siapa menuruti firman-Mu, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tanamkanlah firman-Mu dalam-dalam di hati kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesetiaan untuk melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu yang meraja di hati kami. Bersama-Mu, kematian hanyalah pintu menuju kehidupan kekal. Amin.